Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Runtuhnya Kesombongan. Runtuhnya Kesombongan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 18 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mensyukuri jikalau kami punya kelebihan, namun ajar kami agar kami bisa melihat kelebihan kami sebagai anugerah yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, runtuhnya kesombongan. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bertemu dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Ethiopia. Orang-orang Ethiopia ini dipakai oleh Tuhan bergabung dengan bangsa Yehuda untuk melawan orang-orang Asyur yang akan Tuhan perangi dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena di dalam Alkitab banyak terjadi sekali yang namanya peperangan demi peperangan. Namun yang jelas kalau Tuhan punya alasan untuk memerangi suatu bangsa, maka ada alasan untuk menyampaikan berita pertobatan karena lalim, karena berdosa, karena menyembah berhala, karena menghina Allah, dan lain-lainnya. Sahabat seperjalanan, singkatnya di dalam bagian Yesaya yang kita baca dalam Yesaya 18, orang Ethiopia ini dikatakan orang yang ulet, orang yang tangkas, orang yang tinggi badannya. Jadi artinya secara hitung-hitungan manusia, bangsa Yehuda itu diuntungkan dengan adanya orang-orang Ethiopia yang membantu dan menolong untuk mengalahkan Asyur. Dan memang orang-orang Asyur itu dikalahkan oleh orang-orang Ethiopia yang bersama-sama dengan orang Yehuda. Asyur dihukum Tuhan, namun orang-orang Ethiopia pun ditegur oleh Allah. Karena mereka sangat mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sekalipun orang-orang Ethiopia itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita melihat tentang siapa diri kita, mungkin kita memang bukan bangsa Asyur. Bukan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Bukan bangsa yang terang benderang melawan Tuhan. Yang menghujat Allah, tidak mempercayai Allah. Mungkin kita adalah seperti orang Ethiopia. Badan tinggi, tangkas, ulet, pandai bertempur, pandai berperang, percaya diri, luar biasa. Tentu orang-orang seperti ini dibutuhkan di banyak tempat, termasuk orang Ethiopia. Itu dibutuhkan sekali oleh orang Yehuda untuk memerangi Asyur. Namun di dalam kelebihan-kelebihan yang kita punya, Tuhan bisa menegur kita tatkala kita lupa bahwa semua yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan. Dan semua yang ada pada kita bisa diberikan oleh Allah dan bisa dicabut, diambil oleh Allah dalam waktu sekejap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagi kita mungkin yang tidak sehebat orang Ethiopia, kita manusia biasa saja, ingatlah kita pun bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Kalau engkau merasa luar biasa dengan seluruh kelebihan yang engkau punya, ingatlah juga bahwa semua kelebihan yang engkau punya pun itu adalah berasal dari Allah. Allah bisa memberikan, Allah bisa mengambil, Allah bisa mencabut dalam waktu yang sesaat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah runtuhnya kesombongan. Apa itu kesombongan? Kita diajarkan semenjak sekolah, kita tidak boleh congkak, tidak boleh sombong, kita tidak boleh adigung, kalau dalam bahasa Sunda artinya kesombongan. Kesombongan ini seringkali datang perlahan namun pasti. Dan yang menarik, banyak kesombongan ditimbulkan karena biasanya dari orang-orang yang rendah diri. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, lalu sadar bahwa kita harus maju
untuk bisa selevel dengan orang lain. Nah, dengan ketekunan, dengan daya juang, dengan kerajinan, kita banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian, yang mengalami kesuksesan berangkat dari bawah, berjuang mati-matian. Kemudian Tuhan berikan perkembangan, Tuhan naikkan kehidupannya, Tuhan berkati finansialnya, Tuhan berikan kecerdasan-kecerdasan khusus, sehingga dia bisa menguasai bidang ilmu tertentu, keterampilan tertentu, punya pesona tertentu, lalu meningkat. Dan pada saat meningkat, kemudian yang tadinya orang tidak menghargai, kemudian mulailah orang mendatangi kita, memberikan pujian, memberikan tepuk tangan, memberikan sorot lampu. Lalu kita bisa menolong banyak orang, membantu banyak orang, memberkati banyak orang. Lalu kemudian pujian pun semakin datang, silih berganti, seperti angin yang kencang datang kepada kita. Lalu di sanalah kemabukan terjadi. Sahabat, seperjalanan kemabukan tidak hanya disebabkan oleh minuman keras, tapi kemabukan bisa terjadi oleh pujian yang bertubi-tubi, pujian yang datang kepada kita. Lalu kemudian merasakan sedemikian banyak orang yang bergantung kepada kita. Kalau kita tidak tolong, orang itu akan habis. Kalau kita tidak tolong, orang itu tidak akan punya masa depan. Kalau kita tidak membantu lingkungan tertentu, mungkin negara, mungkin kita punya dampak buat dunia, maka kalau tidak ada saya, maka tidak akan ada apa-apa. Mulai menggeser posisi Tuhan. Yang awalnya berbicara, kalau tidak ada Tuhan, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Namun karena keberhasilan, karena prestasi, karena segala sesuatu yang kita punya, bergeserlah. Yang tadinya berkata, kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa, kemudian bergeser menjadi, kalau bukan saya, kamu bukan siapa-siapa. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Perubahan dari awal yang sangat rohani, sangat dekat dengan Allah. Kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Lama-lama timbul kesombongan karena keberhasilan. Maka kalimatnya menjadi berubah. Kalau bukan saya, kamu bukan siapa-siapa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesombongan itu melukai banyak orang. Karena sewaktu kita sombong, kita menganggap semua orang yang ada di bawah kita itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang merasa sombong, orang yang merasa angkuh, sama seperti Raja Herodes. Pada saat itulah kita sedang menempatkan diri di atas dan semua orang ada di bawah, dan Tuhan kita geser, merasa kita tidak perlu lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mari kita merefleksi diri. Kalau engkau adalah bagian daripada orang-orang yang masuk dalam dosa kesombongan, maka meminta ampunlah saat ini. Memohonlah pengampunan yang berasal dari Tuhan dan ubahlah kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang yang seringkali berhadapan dengan orang-orang sombong, maka biarkanlah, serahkanlah kepada Tuhan. Karena urusan orang-orang sombong itu akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat keempat? Betapa hebatnya Allah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Seperti kabut embun di panas musim menuai. Sedemikian luar biasa kuasa Tuhan. Tuhan bisa hadir tanpa bergerak. Ini satu contoh dari sedemikian banyak kebesaran Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kita hanya serahkan kepada Tuhan. Kalau kita punya kelebihan, punya kehebatan, punya pesona, punya kekayaan, punya kekuasaan, katakanlah, kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Jauhkan dosa dengan membuat sebuah kalimat, kalau bukan saya, kamu bukan siapa-siapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan ampuni untuk dosa kesombongan kami. Biarlah kami menjadi pribadi dan anak-Mu yang berkata, kalau bukan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.